di sini ada profil pemateri kita. Tapi sebelumnya, kalau saya ucapkan Babus Salam, we are the best, Allahu Akbar. Nah, bilangnya kayak gitu. Bisa? Bisa. Nah, kita ulang lah. Kalau dibilang Babus Salam, we are the best, Allahu Akbar. Kayak gitu. Yang SMA, yang laki-laki yang di belakang, ada kedengaran semangatnya, ada kelihatan. Bastian, fokus Bastian. Nah, ini Bastian nih SMA sudah long time no see ya, Bastian ya. Good morning Bastian. Good morning. Ingatlah guru bahasa Inggris kelas 7. Kalau kada ingat lagi lawan perguruan. Ya, kita ulang lagi. Ingat ketika disebut Babus Salam, kita ulang yang laki-laki SMA, khusus yang SMA laki-laki. Babus Salam. Iya, yang putrinya lagi. Babus Salam. Iya, mantap. Nah, yang laki-laki jangan kalah semangatnya dari yang perempuan. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi acara kita untuk MPLPP, yaitu materi yang kedua, yaitu selayang pandang. Nah, di sini sudah hadir di depan kita semua pemateri kita. Nama beliau yaitu Ustadz Haji Ahmad Baihaqi MPD. Tempat tanggal lahir beliau lahir di Banjarmasin 25 Mei 1975. Jabatan beliau di sekolah kita, di pondok pesantren kita, yaitu sebagai Ketua Yayasan Babus Salam, sekaligus juga sebagai Kepala SMAS Islam Terpadu Babus Salam. Nah, ini bagi santriwati baru yang masuk SMA kelas 10. Nah, beliau adalah kepala sekolah kita. Nah, jangan kada pinandu lawan sidin. Mun lewat lawan sidin dirawa sidin. Assalamualaikum Ustaz. Nah, kayak gitu. Yalah. Ya. Kemudian juga beliau selain sebagai kepala sekolah juga sebagai guru mapel. Nah, ini guru mapel SMA Islam Terpadu Babus Salam. Nah, tahun ini beliau nanti juga akan mengajar di SMP. Nah, baru tahun ini. Nah, tahun kemarin cuma di SMA aja. Sekarang tahun ini beliau juga akan mengajar di SMP. Mapel yang beliau ajarkan atau yang diampu yaitu bahasa Arab, tarikh dan fardu ain. Nah, yang bahasa Arab ini nanti ada pembagian kelompoknya. Di salah satu kelompoknya itu yang mengajarkan bahasa Arab adalah beliau. Nah, diingat nih santriwati SMP. Kemudian tarikh dan fardu ain ini di SMA. Riwayat pendidikan beliau SD lulusnya tahun 1988, kemudian MTS-nya lulus di tahun 1991, MA-nya 1994, kemudian menyelesaikan studi S1 2003, kemudian S2 beliau selesai di tahun 2013. Nah, demikian untuk profil pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki materi selayang pandang. Dengan hormat kami mintakan kepada Ustadz Haji Ahmad Baihaqi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Bapak Ibu Dewan Guru serta santri, calon santri dan santriwati yang sama-sama dirahmati Allah. Berjumpa kembali pada sisi kedua ini dengan saya ya, yang biasanya materi untuk pengenalan atau selayang pandang sekilas tentang pondok pesantren ini disampaikan langsung oleh Bapak pimpinan pondok ya, pimpinan pondok Babu Salam ya, yang ada di gambar tersebut ya. Nah, jadi biasanya beliau yang menyampaikan, namun karena kondisi dan hal yang tidak memungkinkan, jadi materi ini dilimpahkan kepada saya ya. Bukan hanya saya sebenarnya ya, yang lain juga bisa, tapi karena yang lain belum ada yang mau ya. Ya, jadi karena apa? Alasannya bukan apa-apa, karena katanya ketua yayasan ya. Sebenarnya ini jadi masalah ya, mau ketua yayasan mau apa gitu, boleh-boleh saja. Yang jelas untuk materi seperti ini yang menyampaikan pasti yang tahu tentang pondok pesantren tersebut ya. Karena apa? Kalian kan sekolahnya di pesantren. Kita ini yang kita tonjolkan format pesantrennya ya, walaupun di dalam pesantren tersebut ya ada TK, SD, SMP dan SMA ya, itu kan. Nah, namun karena basis kita basis pondok pesantren, makanya yang perlu kita perhatikan adalah pesantrennya dulu ya. Artinya apa? Kalau pesantrennya baik, insya Allah yang lainnya juga menggiring akan baik. Nah, makanya harapan kami para dewan guru, kepala sekolah dan yang lain-lain, tidak ada tujuan lain dengan kalian itu, kalian mau baik itu aja ya. Intinya apa? Berakhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi kita. Nanti sampai ya kepada materi visi dan misi. Nah, sekarang mungkin masih kalian lihat di layar tersebut ya, di layar itu ada pimpinan pondok pesantren ya. Pimpinan pondok pesantren dulu beliau ini ketua yayasan beliau, pimpinan pondok pesantren beliau, apa lagi? Nah, itu pendiri ya juga ya, pendiri, presiden direktur ya dulu ya. Sekarang presiden direktur itu ya ketua yayasan. Nah, dulu istilahnya presiden direktur. Nah, terus pimpinan pondok kan beliau juga, dan pengasuh pondoknya. Sekarang pengasuh tuh banyak lah, yang mengasuh kalian di asrama tuh termasuk pengasuh lah. Nah, jadi kakak-kakaknya yang ada di asrama yang mengasuh, baik putra atau putri atau ustazahnya atau ustadznya yang di dalam asrama tuh termasuk pengasuh juga. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi beliau itu adalah pimpinan. Nah, jadi jangan sampai kalian tidak kenal dengan pimpinan pondok kita ya. Ingat, di mana beliau itu berdiam. Nah, pimpinan pondok kita ini berada di seberang SPBO, ke sana sedikit lah. Ke sana sedikit dari SPBO ada Gang Babu Salam. Nah, disitulah tempat tinggal beliau. Dan materi-materi beliau untuk peningkatan pondok pesantrennya adalah materi fardu ain. Fardu ain yang mana terpusat di dalam majelis taklim. Nah, jadi itu. Jadi kalian yang berada di pondok pesantren ini ya, artinya apa? Mendapatkan nilai plus yang tidak ada di sekolah-sekolah lain. Gak ada. Kenapa jadi saya bilang gak ada? Karena pelajaran fardu ain ini hanya ada di Babu Salam, dan majelis taklim dan zikir hanya ada di Babu Salam. Nah, makanya mumpung kalian masih di sini, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai. Nah, apalagi yang ma'asrama. Nah, yang ma'asrama kan banyak ini. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, laki-laki SMP yang ma'asrama coba angkat tangan. SMP dulu ya. Oh, banyak ya. Dah, SMA yang laki-laki yang ma'asrama mana? Itu lain, Bro. Ijul lain. Ya, yang ma'asrama yang baru ya, yang calon santri yang lama nggak usah angkat tangan yang lama. Yang baru, yang kelas 10. Masa kelas 10 nggak ada yang asrama? Midi mana Midi? Kelas berapa kamu? Bastian mana Bastian? Nah, kelas 10 kalau. Nah, kalau kadang mengaku kelas 10 kita mana? Kita lempar aja lagi ke SMP lah. Nah, itu. Mana lagi yang lain? Nawawi ya?
Nawawi. Apa lengkapnya apa? Muhammad apa Ahmad? Muhammad Nawawi. Oh ya. Satu lagi lah, ada lagi lah. 3 aja. 3 aja ya yang kelas 7 kelas 10. Nah, sekarang kelas SMP kelas 7 Putri. Mana yang mondok? Wow, banyak. Ya udah turun dah, banyak dah. SMA yang mondok mana? Oh, lumayan banyak. Pak, berarti tahun ini kita kelebihan Putri lah. Kekurangan Putra. Berarti asrama banyak kosong. Ya, kenapa saya bilang asrama banyak kosong? Itu di rusun ada 3 lantai. Nah, 3 lantai itu berarti lantai 1 aja yang terpakai kayaknya lah. Nah itu ada juga yang di belakang. Ya sudahlah. Nah jadi ya lumayan. Ya, yang penting ada yang ma'asrama. Nah yang ma'asrama ini jangan sampai kalian ketinggalan yang namanya fardu ain di majelis Buya itu ya. Karena panggilan pimpinan pondok kita itu Buya. Ya, kalau yang sekolah di SMP kita masuk kelas 10 di sini sudah tahu. Nah ini yang tidak tahu yang di luar lah, yang dari sekolah luar. Ya dari sekolah luar mereka tidak tahu. Nah jadi panggilan beliau itu Buya, pimpinan pondok kita. Nah itu majelis ada majelisnya. Nah kapan majelisnya nih? Malam ini majelis nih lah. Nah malam ini majelis, insya Allah kalian digiring oleh kakak-kakaknya yang laki-laki ke majelis Babu Salam itu. Ya kalau yang perempuan nggak perlu, loncat aja. Ya yang perempuan kan tinggal loncat. Asramanya berapa langkah? Ya berapa langkah? Ada 10 langkah lah. Nah yang perempuan ada nggak 10 langkah? Ya aku kurang tambah lah. Ya kalau langkahnya Nina lebihan. Ya, tapi Nina nggak mondok lagi. Nah ini sayangnya. Nah, seandainya mondoknya ada sampai 10 langkah lah. Nah, sampai ke majelis. Ya itu ya. Nah untuk nama kita, nama sekolah kita ini pondok pesantren dulu. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun ya selain pandang. Ya, pondok pesantren ini berdiri. Nah itu coba dilihat ya. Nah, jadi pimpinannya kan nama beliau Kiai Haji Mas Darul Khair ya. Berdirinya dulu di tahun 1984. Nah, lama benar sudahlah dan tempatnya pun tidak di sini. Ya, tempatnya dulu di Jalan Sulawesi. Dahulu namanya Jalan Sungai Batang. Sekarang jadi nama Jalan Sulawesi. Siapa yang dari Jalan Sulawesi angkat tangan? Ada enggak? Sungai Batang? Enggak ada. Berarti ada tahun ini lah. Nah, itu. Nah, jadi ini. Nah, tahun 1980 dulu 80 belum lahir kalian ya. Ya, tahun 1980 pimpinan pondok kita ini memasuki kota Kuala Kapuas tepatnya tanggal 1 Oktober ya 1980. Nah itu memasuki kota Kuala Kapuas dan bertempat tinggal di Jalan Suprapto, sekarang Pasar Sahaung. Tahu lah Pasar Sahaung lah. Tahu nggak? Orang Kapuas di mana orang Kapuas? Pasar Sahaung tuh yang di sana. Yang di Pelabuhan Speed sana tuh nggak tahu Pelabuhan Speed lah. Ya, Bank Mandiri. Ya, dekat Bank Mandiri. Atau dekat rumah jabatan Bupati. Nah, di situ itu dulu tepatnya. Lalu tidak lama di situ berpindah-pindah ya. Jadi alamat beliau ini berpindah-pindah. Kenapa? Rumah menyiwa. Nah, sebelum mendirikan pondok ini ya, Kakak Puas tuh tepatnya tahun 80. Dan beliau pekerjaan sehari-harinya kadang-kadang mengisi pengajian kemana-mana gitu ya, mengisi ceramah-ceramah kemana-mana, dan pekerjaan pokoknya adalah berjualan minyak harum. Nah itu pekerjaan pokok dulu ya, berjualan minyak harum di pasar Sudi Mampir, pasar Danau Mare ya, Sudi Mampir Banjar lah. Nah jadi itu. Nah jadi kalau ada mengisi kesana kemari ceramah. Nah, lalu tahun 1983 itu berpindah ke Jalan Es Parman. Dahulu namanya Gang Binjai. Haryono MT ya. Haryono MT, bukan Es Parman ya. Nah, sekarang kan dulu Gang Binjai. Ya, tapi bukan di situ, di Taloknya. Di Talok tuh sekarang Jalan Tendian. Dulu Jalan Patih Rumbih namanya. Nah sekarang namanya Jalan Tendian. Tahun 84 pindahlah ke Jalan Sulawesi. Nah di situ sudah menetap. Menetapnya artinya apa? Sudah bikin
bikin rumah. Ya, sudah bikin rumah. Setelah berdiam di rumah tersebutlah beliau membuka pengajian. Pengajiannya dulu bukan pengajian majelis salim kayak sekarang, tidak. Mengaji alif bata, ya, mengaji alif bata. Nah, jadi murid-muridnya dahulu ya termasuk saya, karena waktu itu saya masih sekolah dasar. Nah, siapa lagi teman-teman saya dulu? Teman-teman saya orang mertuanya Pak Haji Ismail. Tahu kan Pak Haji Ismail? Nah, itu udah meninggal beliau lah. Nah, jadi kawan-kawan saya dulu orang tua semua. Nah, disitulah mengaji, belajar membaca bahasa Arab dan diselingi dengan pelajaran nahwu dan saraf. Nahwunya apa? Nahwunya dulu ya kitab Jurmiyah. Itu aja dulu dasarnya. Sarafnya apa? Sarafnya ya kitabut tasrif. Kalian punya kan itu bukunya? Nah, itu harus nanti ada ya itu pelajarannya. Nah, jadi di situ semua yang belajar, dan sistem pembelajaran yang beliau sampaikan dulu unik. Kenapa jadi saya bilang unik? Ya, kayak saraf dan jurmiyah, ya tasrif dan jurmiyah itu wajib hafal. Ya, wajib hafal. Dan apabila bisa hafal sekitapan, tahulah sekitapan lah, sabukuan habis tuh lah. Bila hafal sabukuan habis diberi rewat, tahulah rewat lah, diberi hadiah. Wah, padahal nangkakanakan waktu itu kan saya dan kawan-kawan saya termasuk dulu mana ya sekarang nih Ustaz Yasian ya. Oh, Ustaz Yasian sudah kesini ya. Ya, tapi itu termasuk angkatan yang salafus saleh lah. Kenapa saya bilang salafus saleh? Angkatan lama ya, dan sudah banyak santri-santri yang lama tersebut yang meninggal dunia lah. Nah, jadi yang belum meninggal dunia ini yang masih diberikan oleh Allah kelebihan umur. Ya kalau nang hidup sampai ini nah, buhan kamu nih nah hidup nih kenapa? Karena diberi kelebihan umur. Nah, itu. Bilanya karena diberi kelebihan umur lah mati kita. Nah, itu ya. Dibaca aja lah. Saya berbicara tidak berdasarkan itu ya, berdasarkan apa yang berjalan aja. Nah, singkatnya, ya ini singkatnya lah. 84, 85, 86, 87, 88 dibikinlah akta notaris. Nah, akta notaris yang dulu tidak ada akta notaris. Tahulah akta notaris lah, badan hukum ya. Jadi yayasan kita ini kan mempunyai badan hukum. Nah, ya, badan hukumnya dulu membuat tidak ada di Kapuas. Nah, terpaksa pimpinan pondok tersebut kemana? Ke Banjarmasin ya, ke Banjarmasin. Jadi notaris di Banjarmasin adalah Robin Shah Sahran ya. Nah, udah tua juga sekarang lah Robin Shah Sahrannya itu. Nah, baru tahun 2017 akta notaris tersebut diperbaharui di mana? Di Kuala Kapuas ya, di Kuala Kapuas, karena ada aturan dari Kemenkumham untuk pembaharuan yayasan. Dan yayasan kita dahulu tahun 88 itu nama yayasan kita adalah Yayasan Pondok Pesantren Babu Salam. Nah, itu 2017 itu dirubah jadi Yayasan Babu Salam Kapuas. Kenapa? Yayasan Pondok Pesantren Babu Salam itu kata pengacara melingkupi cuman pesantren. Jadi kalau mau meluas selalu harus dirubah. Jadi nama Babu Salamnya aja yang diambil, dan di dalam Yayasan Babu Salam tersebut ada program pendidikan. Kita ini kedepannya lah bukan hanya pendidikan. Ya, mudah-mudahan generasi kedepannya kayak kalian ini. Ya, kita bukan hanya di bidang pendidikan bergeraknya, maunya ya. Kedepannya kita ke bidang kesehatan juga. Ya, sampai ke perguruan tinggi. Kalau pendidikan kita dari dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, itulah. Nah, jadi di 2017 itu dirubah menjadi namanya Yayasan Babu Salam Kapuas dengan notaris di Kuala Kapuas Lisa Rohana. Ya, jadi kalian mungkin tahu aja lah di Simpang Camuh. Nah, itu notarisnya yang terakhir. Nah, di pondok pesantren kita masuk pondok pesantren atau di dalam pondok pesantren tersebut kan pastinya yang namanya pondok pesantren tuh ada tujuan, itu kah? Ada kan? Tujuannya apa? Nah, lalu dituangkan di dalam visi dan misi. Nah, visi dan misi. Tahulah visi itu apa, Gerang? Coba saya tanya dulu, visi apa? Ada yang tahu lah, angkat tangan.
Ah, visi itu apa? Masa tidak tahu? Itu bahasa ilmiah, memang bahasa ilmiah, bahasa dasarnya apa? Ya, ya, visi. Ya, visi apa? Yo, yang SMA bang. Nah, kada tahu nih kayak apa nih? Visi, kalian tuh tidur bisa lah tidur lah. Nah, bisa tidur? Bisa kalau di dalam tidur tuh kadang-kadang ada apa? Nah itu visi, mempunyai mimpi, ya. Tahu lah mimpi itu apa? Ya, mimpi keinginan kan. Kalau kita mempunyai mimpi, kita ingin mimpi tersebut, sebenarnya ingin mimpi tersebut nyata, apalagi mimpinya yang enak-enak. Nah, inginnya nyata, tapi bila mimpinya yang seram, nggak mau. Nah, jadi itu visi, itu kita mempunyai mimpi keinginan. Nah, jadi pondok ini mempunyai keinginan, mempunyai visinya apa? Ya, terwujudnya pendidikan pondok pesantren yang berkualitas. Taulah berkualitas itu apa? Berkualitas, berharga. Bila kualitasnya baik, pasti harganya mahal kan ya toh? Iyalah. Bila kualitasnya buruk, otomatis harganya murah. Nah, ini jadi mempunyai terwujudnya pendidikan pontren atau pondok pesantren, ya, disingkat itulah, yang berkualitas. Nah, itu jadi ada kualitasnya. Mandiri. Apa mandiri? Mandi sendiri, iyalah. Ya, mandiri. Artinya mandiri itu tidak memerlukan kita tidak memerlukan bantuan orang lain. Artinya tanpa bantuan orang lain pun bisa. Ya itu ya mandiri namanya. Jadi dia mengerjakan pekerjaannya itu bisa sendiri. Tapi kalau ada orang membantu nggak jadi masalah. Nah itu ya mandiri. Berdaya saing. Daya saing. Artinya berdaya saing apa? Berdaya saing. Berdaya saing. Kompetisi, ya kan, orang kompetisi itu kan pasti berdaya saing, mempunyai kayak pertandingan. Kalau pertandingan itu pasti pasti ada lawan kan gitu. Kalau jadi pondok pesantren kita ini tidak hanya kita ya, pondok pesantren, banyak pondok pesantren di Kapuas ini lah. 14 pondok pesantren sekabupaten Kapuas, termasuk salah satunya adalah kita. Nah itu, jadi di sini ada pondok pesantren Nurul Iman Basarang, ada pondok pesantren Babu Salam, ada pondok pesantren Al Amin, ada pondok pesantren Antang, ada pondok pesantren Berkat Ikhlas, ada pondok pesantren Nur Hidayah Darussalam Palingkau, ada pondok pesantren Miftahus Salam Tajipan Atas pada Palingkau, ada lagi pondok pesantren Al Azhar Anjir, ada lagi pondok pesantren Nahdlatus Salam Anjir, ada lagi pondok pesantren mana di Jangkit ya, Darul Hikmah Darussalam. Nah, ada lagi pondok pesantren banyaklah, ada 14 saya tidak hafal ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi semua pondok pesantren ini pasti mempunyai visi berdaya saing. Artinya berdaya saing tadi bisa berimbang, ya kan? Bilanya imbang itu bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit kan gitu kalau. Nah, kita hendaknya apa? Hendaknya maju kan gitu. Berdaya saing ya. Menjadi pusat unggulan pendidikan Islam. Nah, ini yang tujuan terberatnya lah. Tujuan terberat dan tujuan terbesar. Kenapa? Menjadi pusat unggulan pendidikan Islam. Pusat pendidikan Islam atau disebut Islamic Center ya. Lain Islamic Center. Nah, Islamic Center. Nah, jadi itu. Ini tujuan utama yang berat lah, utamanya tapi berat. Nah, menjadi pusat kajian Islam, ya, Islamic Center. Ada ya. Nah, supaya visi tersebut menjadi kenyataan, kan gitu kalau supaya visi tadi menjadi kenyataan, maka didukung oleh misi. Nah, misinya ini pendukung. Kenyaringan kah? Ya, sunging telinga lah. Ya.
Nah, jadi ini misi ini mendukung visi. Apa? Jaka ibarat anu tuh pelaksanaan, actionnya, ya. Actionnya itu misi lah. Nah, bagaimana supaya misi bisa terwujud? Maka misilah yang menggerakkan. Nah itu supaya menjadi berdaya saing, lalu di situ meningkatkan. Oh bukan, supaya berkualitas, ya. Supaya berkualitas mana? Pondok pesantren berkualitas, makanya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi mutunya itu dulu ditingkatkan pendidikan dan kelembagaan. Kelembagaan tahulah lembaga ya, yang namanya yayasan kan lembaga, sekolah tuh lembaga. Nah, jadi ditingkatkan baik dari segi sumber dayanya, sumber daya baik sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya. Ya, sumber daya alamnya mana? Ya sarana-sarananya. Ya, sumber daya manusianya sih mana? Iya para penggeraknya. Nah ini. Nah jadi itu dulu yang ditingkatkan ya, pendidikan dan kelembagaan. Melalui apa? Nah ini melalui pengembangan sistem pelajaran pondok pesantren serta peningkatan SDM pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu apa garang? Kualitas ya. Kualitas tadi apa? Harganya ya kan? Ya. Jadi kualitasnya bukan harga barang tadi lah, bilanya barang berkualitas tuh pasti barang baik, bagus ya. Jangan bagus di muka aja, di belakang kada. Nah, artinya apa? Jaka ibarat amas tuh amas palsu. Di muka memukau, di belakang memukul. Kenapa? Ya itu deh, palsu. Nah, makanya jaka ibaratnya makanya secara kualitatif. Nah, kualitasnya dan kuantitatif itu apa? Jumlah ya, berdasarkan jumlah. Nah, memang kita menyadari yang namanya pondok pesantren ini orang-orang yang tertentu aja yang mau masuk. Kenapa saya bilang orang-orang tertentu yang mau masuk? Kalian ini termasuk orang-orang yang benar-benar ingin masuk pondok ya. Kenapa? Masuk pondok ini sakit. Kenapa saya bilang sakit? Makannya iwak karing. Apalagi mas asrama. Ya, ini nama asrama lah, siap-siap aja makan iwak karing lah. Ya kan? Makannya iwak karing. Ya, batatapas surangan. Apalagi banyak kali lah. Nah, coba kalian kalau sekolahnya di mana? Di luar. Diam di rumah. Nang batatapas kuitan. Ya, makan dimasakiakan ya, makan bilanya koler makan di rumah minta duit ke warung ya kan ya, banyak kayak itulah nah, jadi apa tidak sedikit yang seperti itu tapi kalau masuk pondok pesantren pasti kalian mandiri ya apa tadi mandi sendiri ya makan sendiri mencuci baju sendiri dan lain-lain serba sendiri ya. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya kah? Ada yang mau bertanya? Ya. Nih kalau yang sudah pernah MPLPP di SMP dulu ya berapa orang tuh Hamide, Bestian. Siapa tadi itu yang dari santri kita itu sudah tahu ya materinya ya ini juga lah ya ada yang bertanya kalau ada kita lanjut ya nah lanjutan misinya nah adalah misinya lagi lanjutnya apa memberdayakan santri melalui pengembangan minat bakat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi santri nah ini nah ada kalau organisasi santri kalau ada ya di wadah kita ya dewan santri. Nah, di perempuan juga ada kalau ada dewan santrinya juga kalau di laki-laki juga ada. Nah, ini jadi memberdayakan santri melalui pengembangan minat apa yang dimiliki dalam diri kita. Ya, kita ini pasti mempunyai minat lah. Tahu lah minat itu apa? Ada yang tahu minat itu apa? Keinginan. Ya kan, mempunyai minat lah keinginan. Apa keinginan kita? Kira-kira kalian mempunyai enggak keinginan? Minat, cita-cita kurang lebih ya lah. Ya.
Nah jadi itu. Jadi kita mempunyai keinginan. Ya, minat kita mau jadi apa? Nah, jadi itu harus. Atau tapi kalau mau jadi apa itu lebih beratnya ke cita-cita. Ya, nah, cita-cita. Ya, tapi cita-cita dengan minat itu masih ada hubungan. Nah, ya. Jadi pengembangan minat. Ya, minatnya apa dulu dikembangkan. Kalau memang sarananya mendukung, ya minat akan jalan apabila didukung oleh sarana dan prasarana. Ya, itu ya. Dan bakat. Nah, bakat kalian punya bakat lah. Jelas punya lah. Kalau orang nggak punya bakat tuh berarti tidak mempunyai tujuan hidup. Ya, punya bakat. Ya, jadi di dalam diri kita ini ada masing-masing bakat. Jadi bila dari kecil, bayi itulah dari kecil beranjak apa? Bukan beranjak dewasa lah. Artinya apa? Semakin bertambah usia, lalu dia mempunyai mainan-mainan, ya kan? Bayi itu punya mainan. Kalau kalian ini nggak mainan lah, nggak ada lagi zamannya mainan, apalagi udah SMA. Nah, nggak ada lagi. Nah, jadi nah, sampai di mana deh? Ya, itu ya pengembangan minat dan bakat. Nah, jadi kita ini masing-masing mempunyai bakat. Ada yang mempunyai bakat menjadi apa? Menjadi tukang tembak. Ya, bilanya lagi halus tuh nama mainannya pistol-pistolan atau apalagi atau bila perempuan itu bawaan tali rancak lah bakatnya karena membawa segala rinjing, kompor-komporan dan lain-lain. Nah, itu apa? Itu bakatnya berarti di mana? Di masak-masakan. Nah, tapi bila ada anak perempuan mempunyai bakat membawa senjata pistol-pistolan, berarti apa? Hah? Tentara. Ya, mau jadi tentara itu. Ya kan? Ini mainannya mainan laki-laki. Ya, perempuan mainannya mainan laki-laki. Tapi bila ada lagi anak perempuan yang mempunyai bakat apa? Taulah. Mempunyai bakat apa? Main kolong-kolongan. Taulah main kolong-kolongan. Ya, nang katujuh besesarusup. Ya, kena keberumahan lah diserusupi. Ya. Mana lagi? Wah, ini ada bakat menjadi nelayan. Taulah nelayan. Ketujuh mencari ikan. Nah, itu kalau perempuan. Tapi bila laki-laki ketujuh joget-joget, dah bahaya. Bahaya itu. Ya. Itu nang bisa jadi manusia jadi-jadian. Ya. Malam jadi tono, malam jadi tini, siang jadi tono. Mau lah gitu. Nah, ini manusia setengah jadi, janganlah. Nah, jadi kalau laki-laki bagak bila jakatuju joget-joget di bahayan lah. Tapi bila perempuan joget-joget kenapa? Kenapa? Oh, berarti inya hendak jadi dancer. Nah, salah. Amun jadi dancer jangan masuk babu salam. Tuh, ke SMP 1, SMA 1 mau hendak jadi dancer ya, SMP 1 atau SMA 1, SMP 2 atau SMK ya, SMK 1 ya, SMA 2 enggak ada ya. Nah, yang ada dancer itu SMA 1, SMP 1 lah. Nah, yang saya tahu lah, entah yang lain mungkin lah. Nah, jadi itu. Dah ya, jadi bakat tadi di situ. Dan meningkatkan efektivitas. Taulah efektivitas itu apa? Hah? Efektif jelah. Belanya efektif itu berarti terpakai. Ya. Waktu efektif berarti waktu yang kita pakai. Ya. Efektivitas dan efisiensi. Ya. Efisien itu artinya sedikit gin cukup. Nah, itu efisien lah. Lebih dekat dengan hemat. Nah,
Jadi apa maksudnya efisiensi organisasi santri? Artinya di dalam organisasi tadi tidak perlu banyak orang, bisa menggerakkan. Ya, daripada banyak orang tapi banyak nonton. Nah itu. Nah, itu dalam suatu organisasi, makanya efisiensinya itu ya tadi walaupun sedikit tapi bisa menggerakkan. Nah ini yang diharapkan. Nah makanya kayak kalian di sekolah ada OSIS, ada kalau ya di sekolah itu ada OSIS, di asrama ada dewan santri. Nah OSIS tadi tidak perlu banyak orangnya, nah, tapi yang perlu adalah kerjanya ya. Banyak tapi banyak pandirnya, yalah banyak tapi banyak pandirnya ya percuma saja. Nah itu ya. Nah ini melalui organisasi santri. Nah itu jadi nanti masalah materi keorganisasian ada lagi gurunya yang menyampaikan. Nah jadi itulah. Nah jadi yang pastinya yang namanya organisasi di setiap sekolah itu pasti ada. Ya. Dan di dalam asrama pun juga ada. Ya di dalam kelas juga ada. Kan itu kalau dalam sekolah kan organisasinya OSIS. Di dalam kelas ada organisasinya apa? Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, nah, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu misinya. Ya, misi tadi yang mendukung visi lah, bagaimana supaya visi tersebut tercapai, maka harus dilaksanakan dengan misinya. Ya. Membentuk watak dan kepribadian santri sebagai muslim yang muttaqin. Nah, ini yang saya singgung di upacara tadi ya. Ya, muslim yang muttaqin, berakhlakul karimah dan bertanggung jawab. Ya. Ya, muttaqin, artinya muttaqin itu apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu artinya apa? Orang yang takut kepada Allah. Nah, dari takut kepada Allah tadi lalu dia beramal saleh. Bagaimana supaya bisa takwanya tadi meningkat? Jadi harus beramal dulu ya. Ya, jadi dengan dia beramal dan berbuat baik, ya Allah akan meningkatkan kadar ketakwaannya. Nah, lalu diberilah dia peringkat oleh Allah sebagai muttaqin. Jadi yang namanya muttaqin ini diberi oleh Allah, nggak bisa kita mencapai sendiri lah, nggak bisa, itu pemberian dari Allah. Bagaimana Allah mau memberi? Ya tentunya ada syaratnya. Syaratnya mana? Ya kita meningkatkan kualitas amal kita. Nah itu ya. Berakhlakul karimah. Akhlakul karimah artinya apa? Budi pekerti yang baik. Ya, kira-kira guru semua ndak ada yang mengajarkan budi pekerti yang tidak baik lah. Semua guru pasti mengajarkan budi pekerti yang baik. Bagaimana berbudi pekerti yang baik tersebut? Ya, ini. Nah, makanya tolong diperhatikan baik-baiknya. Kalian ini beruntung lah, beruntung ya. Dan saya katakan kepada kalian, apa kalian kalau tidak benar-benar sekolah di sini, nanti ke depan lah 10 tahun ke depan bisa menyesal lah. Nah ingat aja nantilah kalau kalian tidak benar-benar sekolahnya, ya tidak benar-benar mengamalkan apa yang telah diajarkan, karena menyesal. Ya, menyesalnya kenapa? Nah, kalau kalian sudah terjun ke masyarakat, nah jar bujur juajar yang disampaikan oleh guru semalam. Nah itulah. Jadi kalau tidak dari sekarang kita melaksanakan dan memperbaiki, ya inti dari semuanya tadi apa? Ya berakhlakul karimah, ya berakhlak mulia. Ya mencapai akhlak mulia ini menyambat nyaman, mengerjakannya berat lah. Ya, orang yang berakhlakul karimah itu tidak mudah tersinggung. Nah itulah, itu kalau dia memang benar-benar berakhlakul karimah, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah. Artinya apa? Bila marah, marahainya lah, tapi marahnya tidak terluapkan. Nah itu. Nah, dan bertanggung jawab. Nah tanggung jawab ini risiko, ya kan? Bila kita berani berbuat, kita berani bertanggung jawab. Ya, nah, kalau kita berani berbuat apa aja lah, harus kita berani bertanggung
tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya nanti bukan hanya di hadapan pimpinan kita, tidak. Tapi yang pasti adalah kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi tuh makanya di pondok pesantren ini dididik beribadah. Dididik apalagi? Dididik yang lain-lain lah, beramaliyah. Nah nanti kalian akan tahu sendiri. Nah jadi apa? Yang mana di pondok pesantren Darussalam kan ada majelis taklimnya. Disitulah kita menimba ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan diri kita dan ilmu yang kita bertanggung jawabkan nanti di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi jangan sampai lulusan Darussalam kada bisa sembahyang. Wah ini sangat anulah, miris benar lah. Lulus di Darussalam tapi kada bisa sembahyang. Nah, jadi sampai masalah sembahyang itu adalah masalah yang wajib individu, ya kah? Wajib pribadi, ya kewajiban pribadi. Artinya apa? Kewajiban yang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Iyalah, bisalah sembahyang biar jejak kamu sembahyang aku kada. Nah, dosa masing-masing. Jadi bila kita kada sembahyang berarti dosa tanggung sendiri. Tapi bila guru kada menyampaikan, gurunya yang berdosa. Nah, jadi guru menyampaikan. Nah, makanya saya sampai sebelumnya ini sudah saya sampaikan. Nah, jadi jangan sampai kalian lulus di Darussalam kada bisa sembahyang. Ya, atau bacaan sembahyangnya kurang baik. Nah, jangan sampai. Nah, makanya kenapa salah satu dari persyaratan mengambil ya ijazah baik SMP atau SMA, salah satunya adalah apa? Hafal surah-surah pendek. Ya tahu lah. Jadi kalian yang baru-baru masuk baik tingkat SMP atau tingkat SMA, nanti di awal-awal tahun ajaran ini kalian hafali. Jangan sampai nanti di kelas akhir apa? Kalau SMP berarti kelas 9. Kalau SMA berarti kelas 12. Jangan sampai itu ditunda-tunda. Nah, jadi di awal-awal sudah kalian apa? Kalian baca dan dihafal-hafali. Ya, di antaranya surah-surah pendek dan ada juga doa mendoa ya. Doa mendoa di antaranya adalah doa haul lah. Doa biasanya orang acara apa? Acara ma'arwah. Nah itu ya. Nah itu foto-foto zaman jadul ini, tahun ini masih tahun wow. Nah ini inilah yang saya bilang tadi. Sekarang sudah pada jadi mak-mak atau nenek-nenek mungkin lah. Nih yang ada ini masih di pesantren yang dulu tahun 84 itu. Nah jadi itu. Nah kalau yang ini asrama yang sekarang sudah di keramik. Ada asrama yang sudah di keramik itu asrama putra. Ya dulu ini asrama putri. Lagi digabung dulu. Nah jadi di sini asrama putri. Nah kalau yang ini yang rumah saya tempat tinggal ini adalah rumah pimpinan pondok sekaligus di dapurnya itu ya di dapur yang sana tuh ya tuh rumahnya nih abahnya Ehsan dolah. Nah itu dulu ruang makan santri di situ, ruang makan santri bahula ya, santri dahulu. Nah jadi yang dibuka. Nah kalau yang satu ini adalah nih yang ya masjid sekarang, masjid itulah tuh masjid. Nah ini waktu belum selesai. Nah jadi tuh pendiriannya ini tahun 91 ya, mulai didirikan. Nah kalau ini pengurukan jalan, lu ya nih jalan di muka, nah dari muka sampai ke kubur. Nah kalau kalian yang saya kenal ini adalah salah satunya yang pakai apa tuh yang putih di kepala itu. Nah itu teman saya juga lah. Dulu anak-anaknya itu sekolah di sini ya tapi sudah lulus ya sekarang nggak ada lagi lah. Nah, jadi karena sudah lulus ya. Nah ini nih asrama yang di belakang ya yang didiami oleh Ustadz Abdul Qadir dan Ustadz Abdullah. Nah itu tuh dulu lah. Nah ini dalam ruangan dalam nah itu Ustadz Abdullah nah kopiah paling ujung doh.
Nah, tuh Ustadz Abdullah tuh. Nah, itu ya yang saya kenal cuman itu aja kayaknya lagi nah. Yang lain-lainnya ini kemana gitu, nggak ada lagi di sini. Nah, terus kita ini dulu pondok kita ini madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah, di tahun 2005 itu beralih induk artinya beralih haluan. Ya, perubahan nama sekolah ya. Nah, lalu apa? Lalu yang yang MI menjadi SD, yang apa? Yang Raudatul Atfal menjadi TK, yang apa lagi? Yang Sanawiyah menjadi SMP dan Aliyah menjadi SMA. Nah, inilah tahun 2005. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2005 itu saya menjabat sebagai kepala SMP-nya. Ya, kepala SMA-nya pada waktu itu adalah Pak Muhammad Tabrani Paitap tuh ya, yang ada di sebelah tuh rumah hijau yang dekat WC yang ruangan bertingkat tuh. Nah, pada waktu itu selama saya menjadi kepala SMP dulu, guru-gurunya termasuk tuh Ibu Ella, dulu Ibu Yati lah, saya kenalnya Ibu Yati. Waktu di SMP sekarang kok jadi Ella gitu, enggak kenapa. Nah, jadi itu tuh Ibu Ella itu mamanya Ella lah. Nah, jadi ibu itu dulu sudah mengajar waktu beliau masih belum menjadi ASN, mengajar di SMP kita. Ya kebetulan waktu itu saya sebagai kepala SMP-nya. Nah, sekarang saya 2011 saya pindah ke SMA dan Ibu Ella ini dapat tugas di luar. Tapi alhamdulillah beliau bisa kembali lagi masuk lagi ke Babu Salam, makanya ketemu lagi. Nah, ada lagi angkatan beliau nih yang mau masuk tapi masih belum bisa dipindah. Nah, jadi itulah. Ya, makanya ya kalau Ibu Ella tuh sudah kenal dengan pondok dari dulu, sudah mulai zaman belum ada ruangan sampai sekarang meningkat seperti ini ya. Alhamdulillah kita inilah sudah meningkat ya. Tapi yang namanya sekolah meningkat ini pastilah ada kendala. Ya, kendala itu sudah selalu ada. Dan bagaimana sikap kita menangani kendala-kendala tersebut. Nah, ini perlu dukungan. Baik dari dukungan Dewan Guru, terlebih-lebih dari dukungan santri. Makanya di dalam ikrar santri nanti akan diikrarkan kalian itu. Sekarang kan masih calon santri. Nah, nanti kalau sudah itu diikrarkan, salah satunya adalah menjaga nama baik dan alma mater pondok kita. Nah, jadi walaupun buruk lah, jangan kalian buruk-burukan di luar. Itu pesan saya lah. Nah, jadi apalagi sampai mau was-wasi dengan orang luar. Jangan masuk Wabu Salam. Di Wabu Salam itu kan kejam benar jelah. Gurunya main sepak lawan tendang-tendangnya jar. Padahal kada. Nah, ini namanya memfitnah. Nah, maka fitnah itu apa ya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, inilah sebenarnya yang namanya fitnah itu membunuh sudah. Nah, tapi membunuh bukan dengan alat. Ya, membunuhnya dengan mulut. Nah, itu ya. Nah, ini TK lah nih tahun berapa? 2017 kalau nggak salah lah. Ini 12 lah. Lupa saya lah. Nah, sebelum yang bangunan terbakar itu. Nah ini nih TK, kebetulan waktu itu tuh kepala kantor Kementerian Agama lah pada waktu itu kunjungan. Nah tahu yang sekarang muridnya nih kada pinando lah, bisa sudah lulus SMA tuh lah, nang ada nih. Nah ini waktu acara apa semalam ya? Nang kapilah itu, ingatlah saat jadi santri ke waktu itu. Bukan apa dulu lah Kiratul Kutub apa. Ingatlah Rep. Imkika lah rasanya lah. Yang ada Kiratul yang kapil ini kan ini kegiatan seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kapuas, pusatnya di wadah kita. Ya, rasanya kalau kada salah di 2013-an nih. Nah, itulah. Nah, dah lama lah. Nah, makanya itu pusatnya waktu itu kenapa jadi dipusatkan di tempat kita?
Karena dulu ketua forum pondok pesantren ya, forum pondok pesantren itu ketuanya adalah dari Babu Salam. Nah, makanya itu sampai kita menjadi tuan rumah. Nah, jadi itulah. Nah, memang sekarang ini kan ketua forum komunikasi pondok pesantren kebetulan di Pondok Pesantren Muhajirin Antang ya. Ya, jadi yang sekarang ini ketua forum pondok pesantrennya adalah Hasanuddin yang ada di Antang tersebut. Adakah ngebahas di Antang sini? Adakah yang lulusan Antang sini? Ada? Ada satu. Nah, ada ya. Nah, jadi itu sekarang ketua forum komunikasi pondok pesantren itu dipegang oleh si Pak Hasanuddin Antang tersebut ya. Jadi itulah. Nah, jadi apa? Pondok pesantren di Antang memang dia menonjolkan masalah tahfiznya lah. Ada kita kada usah tahfiz tuh masing-masing ya. Ya, hendak menghafal Quran, hafallah sendiri. Ya. Nah, yang kita ajarkan di sini adalah pendukung untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, itu aja lah. Ya, jadi kenapa? Karena di majelis taklim kita yang dipimpin oleh Abu Ya, nah, itu adalah mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengamalkan tersebut kita akan dimudahkan dalam menghafal Al-Quran tadi ya. Ya, kira-kira paham semua nih? Nah, paham semua lah. Ya. Habis di materinya telah, sekilas saja nih, sekilas masalah pondok pesantren ya. Ya, ada yang bertanya, coba angkat tangan. Oh, yuk. Nah, kada nih, apa nih? Bila kada berarti paham. Ya, bilanya paham tuh berarti saya sangat bersyukur. Kenapa saya bilang sangat bersyukur? Kada lapah menerangkan. Nah, ya kalau, ya paham semua ya. Ya, kalau begitu apa tadi sandinya pada deh? Ya, Babu Salam. Nah, kada semangat. Kada semangat. Sekali lagi, Babu Salam. Itu ya, terima kasih ya. Kira-kira itulah. Berapa menit lagi nih waktunya? Nah, ini ada waktu 28 menit. Ada 28 menit. Adakah yang bertanya? Nah, ya kalau tidak ada yang bertanya, saya simpulkan ya. Nanti di akhir evaluasi ada pertanyaan. Ingat itulah, di akhir evaluasi ada pertanyaan. Dan harus dijawab. Dan dalam pertanyaan tersebut, siapa yang mendapatkan reward? Bagus. Alhamdulillah, bila kalian mendapatkan peringkat terbaik, baguslah. Bila mendapatkan peringkat yang terjelek, nah ini yang nauzubillah lah. Nah, jadi yang pertama dulu adalah ringkasnya pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam bernama Kiai Haji Masdarul Khair atau yang disebut Abu Ya. Nah, itulah. Nah, itu. Jadi beliau ini dilahirkan di Banjarmasin 13 Januari 1949. Itu pun tidak tepat lah. Padahal kadepas itu tanggal 1949 itulah, cuman karena orang Bahari tidak pernah bercatat tanggal lahir jadi diperkirakan. Nah, diperkirakan tahun itu. Ya, jadi tepatnya dulu di Banjarmasin itu di mana? Di Kalayan. Nah, jadi Kalayan. Tahulah Kalayan lah. Nah, amun orang Banjar tahu Kalayan lah. Kalayan itu sarangnya ya. Sarangnya apa ya? Sarangnya maling ya dahulu lah. Sekarang ada juga. Nah, jadi itu. Nah. Dan Bapak pimpinan pondok ini, Buya ini pernah mengenyam pendidikan dulu di pondok-pondok pesantren lah, tapi kada tuntung. Ya, jadi beliau pernah sekolah di Gontor Ponorogo tahun 1971. Nah, belum lahir lah kalian lah. Nah, jadi itu dulu pernah di situ dan tidak lama, 1 tahun beberapa bulan aja lah. Habis itu beliau keluar lalu masuk lagi Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamangkih. Ya, Ibnu Amin Pamangkih. Ya, bila orang hulu sungai Tengah tahulah. Ya, jadi itu.
Dan beliau juga pernah dulu mengenyam pendidikan setelah pendidikan formal ya. Pendidikan formalnya apa? Sekolah rakyat ya, SR, boleh yang sekarang adalah SD. Lalu beliau masuk SMIP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Ya, SMIP. Jadi kalau sekarang SMIP itu kadada, yang ada apa? Sanawiyah. Nah, lalu beliau masuk. Setelah SMIP masuklah lagi PGA, pendidikan guru agama PGA 6 tahun. Nah jadi lulus PGA, semua di jenjang pendidikan itu dilaksanakan di mana? Ya di Banjarmasin, di Kelayan sana lah. Ya PGA beliau dulu adalah PGA Siti Maryam, sekarang sudah PGA Madrasah Aliyah Negeri Kelayan A. Ya. Nah jadi itu. Dan setelah itu beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat, ya, di Unlam, tapi tidak lulus. Kenapa? Cuman ya macam-macam faktor ya, tidak sampai lulus ya. Nah, jadi itu di Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di Sipik Hukum ya. Yang lalu beliau lagi apa? Setelah di usia yang sudah tua, ya di usia yang sudah tua baru pimpinan pondok tadi mengambil kuliah yang benar-benar kuliah. Artinya benar-benar kuliah apa? Benar-benar sampai dengan selesai. Tahun 2003 kalau tidak salah lah. Tadinya 13 lulus. 13 2010-an lah, 2009. Ya, Mbak aku masuk kuliah. Ya, jadi saya dulu masuk kuliah 2008, rasanya Buya itu masuk 2009, 2013 selesai. Nah, itu yang benar-benar kuliah sampai lulus lah. Sampai lulus dan jurusan yang diambil adalah bahasa Inggris. Nah, ini. Ya, itulah sekilas tentang perjalanan Bapak Minana. Jadi itu yang kalian perlu ingat adalah tanggal lahirnya itu ya. Nah, masalah pendidikan kada ingat kada apa. Ya, tuh tanggal lahir. Ya, alamatnya di mana? Wah, tuh Jalan Pati Rumbih di seberang apa? Seberangnya halaman luas itulah. Ya, ke sana sedikit dari SPBU. Nah, yang selanjutnya yang perlu kalian ingat adalah visi dan misi. Ini ada pertanyaannya nantinya di situ, ya. Visi dan misi. Ya, visi dan misi itu harus kalau kalian ingat dan perlu dicatat. Nah, silahkan kalau mau dicatat dulu tuh biar mudah mengingatnya. Nah, ya, kalau masalah foto-foto yang foto-foto jadul tuh kada hafal kada apa lah, ada jadi masalah itu. Nah, visi misi ini tuh yang apa? Yang pertama akan ditanya orang itulah kalau orang berbicara masalah apa aja di depan publik. Pasti yang pertama ditanyakan orang apa visi misi Anda. Ya, orang mau mencalek lah, tahulah caleg lah, lain calok. Ya, orang mau mencalek atau mau menjadi pimpinan daerah. Nah ini kita ini kan sudah dekat nih. Ya, kita ini sudah dekat waktunya pemilihan kepala daerah, ya kan? Nah, jadi apa? Yang pertama kita lihat dulu calon-calon kepala daerah atau calon-calon legislatif. Yang pertama adalah apa visi dan misinya. Namun visi dan misinya jadi kada jelas, untuk apa kita memilih? Ya seperti itulah. Nah, jadi ini yang terpenting bagi kita dan bagi kalian lah. Silahkan betul-betul ini harus dipahami dan dimengerti. Itu ya. Kira demikian. Poin-poinnya ya banyak kayak lagi yang lain lah, cuman itulah yang poin-poin terpenting ya. Nah, ada satu ya, untuk Yayasan Babu Salam ini diakta notariskan pada tahun 1988 itu yang pertama, baru diperbaharui tahun 2017 ya. Ya saya kira demikian. Ada pertanyaan? Adakah? Ada kerasaan habis waktunya lah. Ya.
Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Ya saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua dan kita diberikan oleh Allah ampunan ya, maghfirah, rahmat dan pemeliharaan serta perlindungannya kepada kita sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan apa-apa yang diharapkan dalam untuk meningkatkan agama Allah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah paham lah. Kalau sudah paham, kadeda yang bertanya biasanya apa? Paham jar. Jadi jar gurunya apa? Kalau sudah paham. Oh, berarti kadeda pertanyaan berarti giliran gurunya yang bertanya. Iyalah. Siap ditanya? Bastian. Bastian. Lepas dulu Bastian tasnya Bastian. Lepas dulu tasnya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Haji Ahmad Baihaqi mengenai visi dan misi pondok. Sudah dijelaskan beliau bahwa visi kita yaitu menjadikan pesantren kita, santri-santri kita juga semua menjadi santri-santriwati yang berkualitas, yang mandiri, memiliki daya saing, menjadi pusat unggulan. Pokoknya siapapun yang menjadi santri-santriwati di Kapuas khususnya, maka santri-santri Babu Salam lah yang harus jadi yang terdepan. Bujurlah, iyalah. Sesuai dengan apa yang kita sebut tadi di awal, slogan kita ketika disebut Babu Salam, we are the best. Apa artinya we are the best? Ayo. Apa Bastian? Bastian. Ini Bastian nih disebut-sebut aja terus lah. Kenal lah dengan Bastian lah. Berdiri dulu Bastian. Kawanan kada melihat ya. Mana gerang jar yang tadi disebut-sebut dari tadi aja Bastian mana orangnya jar. Ayo berdiri dulu. Sapa dulu adik-adiknya, kawan-kawannya. Nah inilah namanya Bastian. Ini santri kita lah, ya silahkan duduk lagi Bastian. Dari SMP sudah. Jadi walaupun masuk SMA kelas 10 tapi agak senior lah. Agak senior sudah. Ya, tadi we are the best tadi apa artinya? Ya, kita adalah yang terbaik. Nah, itu harapan kita. Harapan pondok kita, harapan guru-guru kita, siapapun yang bersekolah menjadi santri-santriwati, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Jangan jadi santri yang biasa di asrama, jangan. Masuk jadi dewan. Masuk jadi dewan. Jangan jadi santri biasa. Di sekolah jangan jadi siswa biasa, jangan jadi santri biasa, masuk OSIS. Jangan jadi OSIS yang biasa, anggota biasa jangan. Jadi ketuanya. Nah, itu yang harus ditanamkan di diri kalian. Ketika di asrama jangan jadi santri biasa tapi berusahalah untuk masuk ke dewan. Sudah jadi dewan, jangan jadi anggota dewan yang biasa. Harus masuk jadi ketuanya. Nah, kenallah ketua dewan asrama putra lah. Nah, ini yang Mas Rama tahun ini, yang tadi sudah angkat tangan tadi kenal lah dengan ketua dewannya lah. Belum kah? Belum perkenalan kah lagi Ustadz Taufik? Oh belum. Oke, kena aja ada acaranya khusus untuk perkenalan dewan. Kalau yang di asrama putri sudah kenal lah. Belum juga. Nanti kenalan lah. Kenalan dengan ketua dewan asrama putri. Tadi ada lewat orangnya. Kena di asrama kenalan. Kalau ketua OSIS kenal? Ayo. Kada kenal kah masih? Yang SMP tahu ketua OSISnya siapa? Oh kada tahu, berarti ini perlu kita suruh maju ke depan nih ketuanya nih.
Adalah ketuanya lah. Ah, yang SMP. Oh, kadeda di tempat. Oh, lagi sibuk lah. Kadeda. Kalau SMA, ketuanya ada. Kenal lah dengan ketua OSIS SMA. Nah, ini wajib kenal nih. Kada kenal nih orangnya nih, yang di belakang nih ya, yang pakai masker ini. Ah, wakilnya mana wakilnya? Wakil, ayo sapa dulu adik-adiknya. Nah, ini ayo maju kah? Maju jar. Maju berdua aja. Kita kenalan dulu lah. Nih sayang kededa nih adalah ketua OSIS SMP lah. Ada kah? Maju juga. Bawain maju ke depan. Kita kenalan dulu, masih ada waktu lagi. Berapa menit lagi panitia? Waktu kita sebelum materi ketiga? 15 menit lagi. Nah, masih ada waktu, kita kenalan dulu dengan ketua dan wakil OSIS. Nah, seandainya ada ketua dewan lah, kita suruh maju juga ketua dewan nih. Cuma lagi kededa nih. Ya. Nanti aja di asrama. Ya, silahkan. Wakilnya belum ada. Ini wakil kah? Oh, ini wakilnya. Iya. Nah, ini salah satu tauladan kalian nanti kalau di sekolah. Nah, perhatikan kakak-kakak yang ada ini. Nah, jadilah seperti mereka. Jangan jadi yang biasa. Harus yang luar biasa. Nah, seperti yang ada di depan ini. Nah, ada ketua dan wakil OSIS SMP, kemudian ketua dan wakil OSIS SMA. Kita kenalan dulu satu-satu, mungkin dimulai dari SMP lah. Nah, ya, kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Andika Fahlevi. Bisa dipanggil Uli, Lian, Andika. Ada 3 lah. Lalu siapa tadi yang pertama panggilannya? Uli. Lian, Andika. Nah, jadi panggil kakak Andika lah. Nah, kakak Andika, pakai kakak, jangan Andika aja, Andika aja jangan, kakak. Nah, kita akhlak kita, nah, kepada kakak-kakak, kepada guru-guru. Nah, kita sebut kakak Andika, jangan Andika aja. Woi, Andika kemana aja? Oh, jangan lah, kakak Andika. Kelas berapa Andika? Kelas 9. Oh, belum ada pembagian lah. Nanti naik ke kelas 9. Nah, IG-nya apa, Jar? Ada yang bertakun ya? IG-nya aja. Privasi. Privasi, Jar. Oh, ken aja, Jar. Istilah aja, ken aja. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nazia Putri, bisa dipanggil Cherry, Nadira atau Dira. Terus saya dari kelas 8. Terima kasih. Ya, siapa tadi? Kakak siapa tadi? Dengar lah. Iya. Lanjut lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kakak bilang Babu Salam, bilang apa? Babu Salam. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama kakak Ayu Lestari, biasa dipanggil kakak Ayu. Kakak sekarang kelas 12 MIPA.
Sekian perkenalan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Asia, bisa dipanggil Siti, Asia, dan lain-lainnya. Tapi jangan yang lain-lain lah, jangan yang aneh-aneh. Kakak sekarang duduk di kelas 12 MIPA, menjabat sebagai wakil OSIS di SMAS Islam Terpadu Babu Salam. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, cukup. Nah, berarti banyak fansnya nih, berarti sudah nih. Nah, tepuk tangannya lama sekali. Sebelum kembali ke tempat, mungkin ketua OSIS atau wakil ada yang mau disampaikan ke adik-adiknya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Enggak ada. Ayo. Ya. Enggak ada. Oke, ya silakan aja duduk kembali ke belakang. Ya, demikian itu tadilah ketua OSIS kita. Masih ada beberapa anggota lain. Nah, mungkin kita perkenalkan nanti satu-satu anggota OSIS lah, baik dari SMA maupun di SMP pada kesempatan berikutnya. Sekarang masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Sedikit lagi. Kayaknya nggak ada lah, lagi lah. Mungkin arahan aja untuk peserta MPLPP, karena nanti di jadwal itu di hari akhir, hari Rabu. Nah, di sana paling akhir itu ada tulisannya evaluasi. Nah, di sana nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang dipaparkan. Nah, jadi materi-materi itu dicatat yang penting-pentingnya, nanti itu menjadi salah satu penilaian untuk mencari peserta MPLPP terbaik untuk tahun 2024-2025 ini. Nah, itu salah satu poin penilaian. Kemudian nanti keaktifannya juga saat materi mungkin bertanya atau menjawab pertanyaan, nah itu juga termasuk di kriteria penilaian. Maka ikutilah kegiatan kita dengan serius. Serius tapi santai. Bawa santai aja. Demikian saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada materi yang kedua ini. Selanjutnya nanti mungkin akan diambil alih oleh panitia. Sebelumnya salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.